وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim imamina wa qaidina wa qurrati a'yunina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi alladzina tabi'una hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian yang saya muliakan, bersyukur dan berbahagia sekali pada duha pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian duha yang membahas mengenai pandangan hidup seorang muslim, tentu yang bersumber dari akidah dan iman kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan fitrah Islam, kokoh dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, konsisten dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diteladankan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, termasuk juga ayah para nabi dan para rasul, Nabiullah al-Karim Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Sahabat sekalian yang saya muliakan, pada kajian duha yang ke-11, kita telah membahas mengenai nama-nama yang sepadan dengan terminologi akidah. Pada kajian duha kali ini, saya akan meneruskan pembahasan mengenai persoalan-persoalan pokok yang dibahas di dalam ilmu akidah. Yang pertama mengenai al-qadaya al-ilahiyah, masalah-masalah ketuhanan atau yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dibahas adalah di dalam persoalan ketuhanan ini mengenai wujudullah. Manusia yang hidup siapapun dia ya, di muka bumi ini tentu akan bertanya, dan permasalahan pokok yang sangat mendasar itu sebetulnya siapa yang menciptakan dia. Selain dia bertanya dari mana dia berasal, di mana dia berada, untuk apa dia berada dalam kehidupan ini, dan mau kemana dia menuju setelah kehidupan ini. Tapi ada satu persoalan yang lebih besar daripada itu semua, yaitu siapa yang menciptakan dirinya dan siapa yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga persoalan tentang wujudullah itu menempati tingkatan yang pertama di dalam pembahasan masalah ketuhanan ini. Nah, di dalam keyakinan kita, sahabat sekalian yang saya muliakan, kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala mula-mula adalah berdasarkan fitrah, karena itu adalah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyim. Surat Ar-Rum ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa
pengakuan manusia secara universal tentang wujud Allah Subhanahu wa taala adalah potensi dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia. Ibarat kata telah diinstal oleh Allah sejak kita berada di alam arwah, ketika kita belum wujud di alam materi ini. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada perjanjian yang sangat lama yang telah diambil oleh Allah dari setiap inti kemanusiaan kita ini. Dan pada masa itu berdasarkan keterangan wahyu kita berada di alam rohani, kita belum wujud di dunia materi. Dan pada saat itulah kita menyampaikan kesaksian secara aklamasi, Allah lah pencipta kita. Jadi secara naluri tidak ada sesungguhnya manusia yang tidak bertuhan. Secara fitrah. Maka wajar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dari rahim seorang ibu itu di atas fitrah yang suci. Fitrah ini adalah tentu maknanya adalah tauhid dan Islam, dijelaskan oleh para ulama. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi itu adalah faktor-faktor yang sifatnya sosiologis yang diwujudkan di dalam hadis itu dalam tanggung jawab kedua orang tua. Ini yang fitrah. Kita siapapun manusia sesungguhnya secara naluriah itu mengakui akan keberadaan Allah. Nah, di luar dalil fitrah ini kita juga misalnya dia berikan anugerah akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada sesuatu yang wujud di alam semesta ini kecuali tentu ada yang maha wujud, maha ada. Jadi mungkin orang-orang ahli logika dan filsafat mengatakannya itu adalah prima causa. Sebab yang daripada segala sebab. Dan itulah misalnya dikatakan di dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 35 dan 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka telah diciptakan dari ketiadaan? Jadi ini penganut nihilisme. Ataukah mereka sendiri itu orang-orang yang sanggup menciptakan? Ataukah mereka manusia itu telah menciptakan langit dan bumi? Bahkan mereka tidak pernah meyakini tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya suatu model pertanyaan di dalam Al-Quran yang menggugah akal intelektual kita untuk kemudian berpikir. Apa memang manusia itu dan alam semesta ini ada begitu saja tanpa adanya zat yang maha segala-galanya yang menciptakan? Jadi secara hukum akal itu mustahil. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika membaca ayat ini, At-Tur ayat 35-36, beliau menyatakan, hadza fil maqam tauhid ar-rububiyah. Ayat ini menjelaskan satu kedudukan yang sangat agung yang menjelaskan tentang keyakinan kita terhadap rububiyah, kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah seorang sahabat
Nabi waktu itu masih dalam keadaan musyrik, namanya Jubair ibnu Mut'im. Ketika mendengarkan lantunan ayat itu, apa kata dia? Ya, kada qalbi an yatir, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Ketika aku mendengarkan ayat itu, pertanyaan yang begitu tajam dari Allah itu, apakah manusia itu diciptakan dari ketiada, dari min ghairi syai', begitu saja ada tanpa adanya keterlibatan Allah, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka menciptakan langit-langit dan bumi ini? Kata Jubair bin Mut'im, ketika saya mendengarkan ayat ini, itulah saat pertama di mana iman bergetar di dalam kolbuku. Ini kata Jubair bin Mut'im. Ini menunjukkan akal manusia yang sehat itu mesti meyakini akan wujudullah Azza wa Jal, keberadaan Allah yang maha tinggi. Nah, sahabat sekalian, kita juga bisa melihat dan meyakini wujudullah itu dari perspektif sejarah para nabi misalnya yang membawa syariat-syariat. Meskipun syariat-syariat itu berlaku pada masanya masing-masing, tapi tentu kita akan bertanya, apakah nabi-nabi itu bisa merekayasa syariat itu dengan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri? Ini saya kira juga pertanyaan kritis yang perlu kita sampaikan. Tetapi faktanya bahwa para nabi dan para rasul itu tidak pernah membuat ajarannya sendiri. Fungsi mereka itu hanyalah sebagai penyampai, sebagai yang mengkomunikasikan dan menyampaikan ajaran-ajaran dan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi Allah yang telah menciptakan semesta ini, dialah Allah yang maha lembut, yang maha mengetahui detail-detail apa yang diperlukan di dalam alam semesta ini. Alam semesta yang begitu detail, tetapi partikel-partikel terkecilnya Allah maha mengetahui bagaimana menata, bagaimana mengatur. Bukan semata-mata persoalan kauniyah. Artinya apa yang tertera di alam semesta ini. Misalnya kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami yang terbentang di alam semesta yang besar dan di dalam diri manusia sendiri, sehingga mereka menyadari betul dan percaya betul bahwa Al-Quran dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungguh adalah kebenaran yang hakiki. Bukan semata-mata kita melihat dari alam semesta. Umumnya manusia itu percaya kalau fenomena-fenomena alam, karena itu bisa diverifikasi secara ilmiah atau saintifik. Tetapi bukan semata itu. Alam semesta yang teratur secara baik itu adalah makrokosmos atau mikrokosmos manusia, tetapi pada kehidupan manusia, bagaimana dia mengatur hubungan antar manusia, antar masyarakat, gitu kan. Bagaimana dia menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah secara vertikal,
kepada manusia secara horizontal dan berbagai macam aturan-aturan yang sedemikian kompleks itu. Dan agama memberikan solusi syariat. Jadi kalau misalnya Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk membuat aturan, maka manusia itu dia punya syahwat, punya kepentingan, punya tendensi. Bisa saja orang Indonesia akan membuat hukum yang kayak begini. Orang Indonesia lagi terdiri dari sekian ribu suku, bahasa, dan seterusnya itu. Memiliki berbagai macam orientasi yang berbeda-beda. Maka sulit misalnya hukum adat yang ada di Aceh itu belum tentu sama dengan hukum adat yang ada di masyarakat Sasak di Nusa Tenggara Barat. Jawa juga demikian. Bahkan antara Jogja dan Solo sekalipun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Maka manusia karena dia memiliki syahwat dan tendensi itu tadi. Manusia kehidupannya secara sosial ini mungkin sosial politik kebudayaan, dia tidak akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka harus ada aturan dari yang maha kuasa tadi itu. Sehingga kalau kita baca di dalam Al-Quran, di antara detail-detail pengetahuan Allah itu di antaranya masalah hukum wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada hukum yang terbaik bagi manusia sesungguhnya, kecuali hukum dari Allah itu bagi orang-orang yang berkeyakinan, bagi orang yang beriman. Cobalah lihat sekarang, belum lama ini masyarakat Amerika dikejutkan dengan persoalan rasialisme. Jadi antara kulit hitam, kulit putih, semaju dan sehebat apapun klaim mereka tentang peradaban materi saat ini, ternyata mereka tidak sanggup bagaimana meletakkan perbedaan kulit. Bagaimana mereka kemudian menyusun suatu hukum tentang supremasi kulit putih atas kulit hitam. Nabi 14 abad yang lalu sudah mengatakan tidak ada keutamaan orang berdasarkan ras dan kulit ataupun bangsa, nggak ada. Verifikasi kebaikan, kemuliaan seseorang bukan berdasarkan itu. Tidak ada kulit putih lebih hebat dari kulit hitam, kulit merah dari kulit macam-macam, itu tidak ada. Nah, yang bisa memberikan intervensi hukum kayak begini adalah harus zat yang sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap manusia itu sendiri. Lah siapa? Yaitu Allah. Maka sahabat sekalian, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, beliau menyatakan jami'us syara'i dalatun ala wujud. Kalau kita perhatikan secara fair, maka semua syariat para nabi itu justru menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala wa ala kamali ilmi, dan menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah, wa rahmatihi, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau demikian, maka logikanya adalah tidak mungkin syariat ini ada begitu saja, tetapi harus ada musyarri', harus ada zat yang memberikan syariat itu sendiri. Bahkan satu syariat itu muncul, kadang dipahami hikmah dan lain-lainnya oleh manusia jauh setelah syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misalnya yang dikaji oleh para ulama, bagaimana kita sampai pada keyakinan tentang wujudullah. Selain tentang wujudullah ini, kita juga membahas tentang asma wa sifat, nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan persoalan asma dan sifat. Penyimpangan Yahudi dan Nasrani ada di asma dan sifat. Ketika Allah itu tidak terjangkau dengan akal dan indera kita, lalu kemudian mereka
menurunkan sifat-sifat Allah yang maha tak terjangkau itu menjadi sifat-sifat manusiawi. Maka adalah di antara manusia kemudian yang menyatakan Uzair itu adalah anaknya Allah, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah, dan seterusnya. Islam mengajarkan kita lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu ciptaan yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting tentang asma dan sifat. Kita meyakini nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kita menafikan segala sifat kekurangan, nama-nama yang buruk yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinafikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam konteks ini adalah konsekuensi bagaimana kemudian manusia memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena visi penciptaan kita ini adalah dikatakan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi menghamba kepada Allah itulah visi penciptaan. Maka akidah akan membahas apakah visi penciptaan ini sungguh dapat ditunaikan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya jin dan manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun ya, di muka bumi, di alam semesta ini ya, kecuali mereka bertasbih kepada Allah, menghambakan diri dengan mensucikan Allah, tapi kalian tidak tahu bagaimana mereka melaksanakan tasbihnya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Ya, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Apakah Anda tidak melihat sesiapa yang ada di langit-langit dan bumi ini, termasuk burung-burung yang berbaris dengan rapih itu, semuanya mengetahui bagaimana mereka sholat mensucikan Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada burung mereka tahu cara bertasbih. Ya, ulat-ulat yang kecil, bahkan virus-virus yang tidak tertatap oleh mata kita, tahu mereka cara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian Rasulullah mengingatkan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi menyatakan kepada beliau, "Tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad." Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hamba kita ini? Maka Rasulullah menjelaskan, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah semata, menghambakan diri kepada Allah semata dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka dan kita ini tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah secara murni, ikhlas, patuh kepada Allah, lurus, tidak mencela-mencela, tidak neko-neko. Itu tugas penghambaan kita kepada Allah. Nah, agar tugas ini kemudian berjalan dengan baik, dikirimlah para rasul dan para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Visi dan misi para nabi dan rasul itu fokus pada dua persoalan: memurnikan penghambaan diri umat manusia kepada Allah dan menjauhi segala apa yang disebut dengan taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia. Bisa harta, bisa benda, bisa materi, bisa jabatan, kedudukan, dan seterusnya itu. Nah, masalah kedua yang menjadi kajian di dalam akidah ini adalah qadayan nubuwah. Persoalan-persoalan yang terkait dengan kenabian dan kerasulan. Nah, apa saja yang dibahas di dalam
persoalan nubuat atau kenabian ini. Yang pertama adalah ya, menjelaskan tentang sifat dan karakter yang melekat secara inheren kepada para nabi dan rasul. Misalnya mereka adalah orang-orang atau sosok-sosok yang kredibel, yang memiliki setidaknya ada 4 ya, sifat dan karakter dasar yang sering kali kita dengarkan dari penjelasan para ulama. Demikian pula fakta sejarah hidup mereka. Dia adalah seorang yang siddiq, orang yang amanah. Ya. Orang siddiq ini orang yang melekat dengan sifat kejujuran. Tidak pernah melakukan dusta apapun. Amanah. Ya. Orang-orang yang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menambah dan tanpa dikurangi. Ya. Orang-orang yang sangat profesional. Mereka juga memiliki karakter tabligh, ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan seluruh ajaran dan risalah Allah. Tabligh, tidak ada yang disembunyikan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat keterbukaan. Ya. Mungkin dalam bahasa kita adalah orang-orang yang memiliki tabligh, ya. Jadi akuntabilitas, ya. Apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata umat manusia pada umumnya. Nah, di atas semua itu, sahabat sekalian, Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pujian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak dan budi pekerti yang sangat agung. Dari sinilah kemudian kita belajar misalnya di dalam berdakwah kepada siapapun yang kita dakwahi, keluarga, tetangga, dan masyarakat kita atau umat kita misalnya, ya, kita akan mengatakan satu ungkapan yang sangat menarik, ya. Iftah qalbahu bi ihsanik yaftah laka aqlahu bi bayanik. Mari kita buka hati orang-orang yang kita dakwahi dengan perbuatan baik kita, maka niscaya mereka akan membuka akalnya dengan menerima semua penjelasan agama yang kita sampaikan. Nah, ini misalnya kita berbicara tentang karakter dan sifat para nabi. Demikian juga para nabi yang lain, misalnya inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim seorang personal, ya, seorang person yang diberikan legitimasi, kualifikasi umat yang besar menyatu di dalam diri seorang Ibrahim alaihissalam. Kita tahu beliau adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dari beliau turun para nabi, para rasul, ya, dari keturunannya, ya. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Beliau orang yang hidupnya itu lurus, tidak neko-neko. Dan beliau adalah tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'amih. Ya, jadi Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah kemudian pilih beliau dan diberikan petunjuk kepada jalannya yang lurus, ya. Wa ma'alika illal balagul mubin, dan tidak ada keharusan bagi para nabi kecuali adalah menyampaikan risalah yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka. Karena itulah pada Haji Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau menyatakan ketika mengakhiri ajaran, menyampaikan ajaran kepada umat Islam pada masa itu di Haji Wada, beliau sampai 3 kali ya mengarahkan jari telunjuk ke langit, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Nah, poin yang kedua yang terkait dengan kenabian ini, sahabat-sahabat sekalian, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat kemanusiaan yang memang melekat pada diri para nabi itu. Nabi meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat mulia, tetapi bukan kemudian mereka adalah para malaikat, sama sekali tidak. Mereka orang-orang yang makan minum seperti kita, mereka juga letih, lelah, mereka juga beraktivitas di pasar, ya. Mereka juga menikah, punya anak, punya istri, ya, dan seterusnya itu. Sampai-sampai Allah juga menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi katakan Muhammad, aku ini adalah makhluk biologis seperti kalian. Bisa lapar, bisa haus, ya, bisa marah, bisa senang, bisa sedih, begitu. Ini adalah sifat-sifat manusiawi yang ada pada diri seorang nabi, agar kita tidak punya satu persepsi yang salah. Seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang diturunkan dari langit, persis seperti para malaikat. Sama sekali tidak. Mereka adalah manusia seperti kita. Mengapa demikian? Agar kita tidak memiliki alasan di hadapan Allah ketika kita tidak sanggup menjalankan ajaran mereka, lalu kita berdalih, oh mereka adalah makhluk yang lain. Sama sekali tidak. Ya, kita banyak sekali mempelajari itu di dalam kisah Nabi Muhammad khususnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira. Jadi Allah menyatakan, ya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dia? Jadi ada persepsi memang masyarakat terdahulu itu penuh dengan dunia mitos. Seolah-olah yang bisa membawa ajaran Allah itu atau Tuhan itu adalah manusia-manusia yang sakral, yang suci. Maka kita mengenallah dalam tradisi masyarakat terdahulu adanya dewa-dewa. Nah, Islam mengkritisi itu. Sehingga sosok para nabi dan rasul itu bukan seperti klaim mitos di dalam akal manusia pada saat itu. Para nabi itu adalah manusia seperti kita. Oleh karena itu, ketika misalnya dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan pada diri Nabi karena dia manusia. Nabi pernah lemah, Nabi pernah disiksa, Nabi pernah berperang, Nabi pernah dizalimi, Nabi pernah menjadi pemimpin, Nabi pernah menjadi pebisnis, Nabi pernah menjadi orang kaya raya. Semua ini dilakukan oleh Nabi. Agar Nabi itu menjadi teladan bagi orang-orang yang lemah. Nabi adalah teladan. Bagaimana menjalani sikap ataupun suasana kelemahan mereka. Bagi orang-orang yang kuat, bagaimana harus menjadi orang kuat yang baik. Bagi orang kaya, dia belajar bagaimana menjadi orang kaya yang baik. Bagi orang yang berilmu, bagaimana menjadi orang berilmu yang baik. Bagi seorang pemimpin negara sekalipun, bagaimana menjadi pemimpin negara yang baik, dan seterusnya. Semua itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, demikian juga para nabi dan rasul yang lain, karena sifat dasar mereka sebagai seorang manusia. Kemudian akidah kita juga menjelaskan tentang sifat-sifat buruk yang tidak mungkin terjadi tadi pada diri seorang nabi ataupun rasul. Maka Nabi Muhammad SAW ya sejak awal dikenal sebagai seorang al-amin. Itu bukan klaim pribadi beliau. Itu adalah julukan yang diberikan secara sosial di masyarakat waktu itu, karena memang mengakui integritas dan kredibilitas Nabi Muhammad SAW.
Maka Allah pun juga memuji, dan ini menjadi bagian dari kajian akidah kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi apa yang dia ucapkan itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat terkait dengan pembahasan kenabian ini, juga akidah menjelaskan apa yang menjadi hak-hak mereka dan wajib ditunaikan oleh kita sebagai umat dan pengikut mereka. Misalnya Allah juga menyatakan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak ada seorang nabi yang diutus, ya, tidak ada seorang rasul yang diutus oleh Allah kecuali dia ditaati, ya, kecuali dia ditaati oleh kaumnya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, yaitu orang-orang mukmin itu mencintai Nabi lebih daripada cinta mereka terhadap diri mereka sendiri. Dan istri para nabi itu, istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kita kaum yang beriman. Nah, sahabat iman yang saya muliakan, masalah ketiga yang dibahas di dalam kajian akidah itulah perkara-perkara ghaibiyat. Ghaibiyat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, bahkan tidak dapat diobservasi oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Ya. Oleh karena itu, perkara ghaibiyat ini kembali sumbernya yaitu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah al-ghaib, ya. Ada juga istilah yang terkait dengan persoalan al-ghaibiyatnya, itu adalah as-sam'iyat, ya. Jadi sam'iyat itu adalah hal-hal yang murni kita dapatkan dari informasi wahyu, ya. Dan wajib kita benarkan, karena itu misalnya diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah informasi itu kemudian dapat dijangkau oleh akal pikiran indera kita atau tidak dapat dijangkau? Ya, maka sebagian ulama kemudian mengatakan al-ghaibiyat itu adalah sepadan dengan istilah as-sam'iyat, karena memang al-ghaib itu memang secara objektif kita tidak dapat mengindra, tidak dapat melihatnya. Bahkan ilmu pengetahuan pun juga tidak dapat mengobservasinya karena dengan segala keterbatasan. Sementara sam'iyat itu kita mengetahuinya hanya berdasarkan pada sumber informasi wahyu. Nah, masuk dalam ini misalnya ya, apakah itu kita berbicara tentang alam barzakh, ya. Kemudian ya, bagaimana tentang kematian, bagaimana tentang masalah setan, ya, masalah malaikat, jin, ya, ada syafaat, ada surga, ada neraka, ada haud, ya, dan lain-lain itu masuk di dalam persoalan ghaibiyat atau sam'iyat ini. Maka sahabat sekalian, tidak ada orang yang bisa mengklaim, misalnya ada yang menebak mengenai peristiwa hari kiamat. Seperti yang terjadi pada waktu lalu ternyata memang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illallah wa ma yash'uruna anna ayyana yub'atsun. Ya. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka itu dibangkitkan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah sekali-kali tidak memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, ya. Bahkan Allah juga menyatakan, ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Nah, ini ketegasan dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, bila mana dia terjadi? Katakan, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku, dan tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan kiamat itu kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam, beliau hanya dapat menjelaskan tanda-tanda daripada kiamat itu. Nah, tanda-tanda itu ada tanda-tanda yang sifatnya tanda besar, ya, asyra'ah sa'al kubra, ada juga asratus sa'as sughra, ada tanda-tanda kiamat yang sifatnya kecil. Nah, sahabat iman yang saya muliakan, terakhir dalam kajian ini, ya, dalam pembahasan dalam akidah ini, kita akan bahas mengenai ruhaniyat, ya. Jadi ilmu akidah kita menjelaskan secara terang, seterang-terangnya, ya, di antara makhluk-makhluk Allah itu tidak semuanya dapat diindra oleh kita. Maka sebagian mereka itu adalah bersifat ruhaniyat, ya. Keberadaannya pasti, namun tidak tampak di dalam fisik kita, dalam fisik, ya. Fisik mereka tidak tampak. Maka angin yang berhembus, gitu, ya, udara yang kita hirup, gitu, oksigen, itu disebut dengan kata rih, yang sebetulnya masih satu padanan dengan kata ruh, ya. Karena apa, ya, dia tuh halus sekali tetapi terasa. Nah, itulah kita lihat orang bisa saja meragukan tentang eksistensi Allah, tapi tidak ada yang meragukan tentang kematian, karena itu secara nyata dialami. Tapi tidak ada satupun yang menyaksikan bagaimana ruh itu keluar meninggalkan jasad, itu tidak ada. Maka itu berbicara tentang rohani ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anir ruh, ya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang hakikat ruh. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku, Rabbku. Dan kalian tidak diberikan anugerah ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit saja. Ya, demikian pula hakikat malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di situ ada istilah malaikat, ada istilah iblis, ya. Semuanya tidak dapat kita observasi secara fisikal, tetapi dapat kita yakini keberadaan mereka karena memang Al-Quran menyatakan demikian. Nah, sahabat iman yang saya muliakan, demikian ada 4 permasalahan pokok yang menjadi kajian di dalam akidah kita, dan itu tentunya adalah menjadi pandangan hidup kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.